Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fuzzy k-means dalam data mining. Nah, sebagai pengantar, teori logika fuzzy diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965 dengan nama himpunan fuzzy. Jadi, secara ringkas, fuzzy ini hadir dari ide bahwa kalau kita ingin menentukan keanggotaan suatu cluster, misalnya dia masuk di cluster 1 atau cluster 2, selama ini kita belajar di k-means, itu kita melihat jaraknya yang paling kecil dengan centroid. Jadi kalau jaraknya ada yang misalnya jarak ada dua objek pertama jaraknya 0,5, objek kedua jaraknya ke centroid 0,8. Maka kita akan memilih objek ke-1 itu kelompok 1 karena lebih dekat ke centroid 1. Nah, ketimbang melihat langsung ke jaraknya, fuzzy ini menginginkan ada yang namanya istilahnya derajat keanggotaan. Jadi, tiap objek itu ketahuan katakanlah derajat atau misalnya proporsi dia menjadi kelompok A itu berapa. Proporsi untuk menjadi kelompok B itu berapa. Jadi ketahuan misalnya besaran derajat keanggotaannya itu 0,6, yang satunya 0,3. Jadi dengan angka derajat keanggotaan ini jadi jelas, oh ternyata dia kelompok 1 karena 0,6. Nah, derajat keanggotaan itu sendiri jumlahnya 1 ya, sehingga gampang diperbandingkan. Jadi sebenarnya idenya sama seperti k-means, tapi kalau fuzzy ditambahkan objek yang namanya derajat keanggotaan. Dari derajat keanggotaan ini membantu kita untuk menentukan objek tersebut masuk ke cluster atau kelompok yang mana. Oke. Nah, ini algoritma fuzzy k-means. Bisa diperhatikan, pertama kita inisiasi jumlah kelompok. Jadi kalau karena inisiasi jumlah kelompok, maka dia masuk non-hierarki ya, non-hierarki clustering. Kemudian ada bobot pangkat. Jadi W-nya ini minimum 2 ya, karena lebih dari 1. Kemudian derajat keanggotaan biasanya notasinya adalah U, itu berukuran N kali K, sebanyak objek barisnya N, kemudian K itu kelompoknya. Kemudian kita hitung inisiasi centroid awal, kemudian dari centroid awal, ini yang berbeda ya, ada derajat keanggotaan. Kemudian kita hitung kembali dari jarak objek ke centroid yang baru, pakai jarak Euclidean, kemudian diupdate lagi jarak keanggotaannya, ini pakai update-nya. Kemudian nanti ditentukan anggota kelompoknya berdasarkan nilai UIJ. Jadi ini maksimum 1, jumlahnya pasti 1. Maka gampang dilihat. Kemudian ulangi langkah 3 sampai 5 sampai kelompoknya convergent. Jadi kalau kelompoknya sudah tidak perubahan, maka sudah boleh berhenti. Oke. Berikutnya kita akan lanjut dengan menggunakan ilustrasi Excel. Untuk ilustrasi Excel, pertama-tama kita punya data X dan Y, kira-kira seperti ini, jumlahnya ada 5. Nah, sesuai algoritmanya, jika kita ikuti step by step, yang pertama adalah inisiasi nilai derajat keanggotaan, inisiasi dengan U, jadi ini sembarang saja ya, 0,3, 0,7, K-nya katakanlah saya inisiasi sebagai 2 kelompok, jadi K-nya sama dengan 2, maka U-nya ada 2 kolom, begitu ya. Jadi ini U-nya mengikuti jumlah kolomnya. Oke, saya buat U-nya, ini sembarang. Tapi perhatikan, walaupun sembarang, jumlahnya 1. Oke, setelah itu kita akan menghitung center point. Center point itu pakai U pangkat W ya. Nah, saya pilih W-nya 2, maka saya hitung dulu U kuadrat. Ini adalah U kuadrat. Oke, masing-masing U kuadrat. Nanti tinggal ditarik. Sama. Oke, maka center point adalah sigma dari U kuadrat yang dikali X dan Y ya juga. Kemudian nanti dibagi dengan U pangkat 2. Jadi kalau diperhatikan, biar mudah, kalau tadi rumusnya itu kan sigma, maka bisa saya pakai perkalian matriks. Kalau U-nya itu adalah 5 kali 2, X-nya juga 5 kali 2, nanti kalau dikali nanti jadinya 2 kali 2. Jadi sudah masing-masing.
Kalau dilihat ini ya, pakai mold ya. Jangan lupa ditranspose. Oke, kalau sudah ini masih bagian atas. Center point yang benar di rumusnya itu dibagi dengan U kuadrat, jadi masing-masing ya. Untuk yang ini berarti U-nya yang ini. Untuk yang ini berarti U-nya yang ini, sama. Kemudian untuk yang ini, U-nya yang ini. Untuk yang ini, U-nya yang ini. Oke. Nah, kalau sudah dibagi, dapatlah centroid baru. Berikutnya adalah jarak ke center. Jadi ini centroid baru. Tinggal kita hitung saja tiap objek. Jadi ini X ini ya, dikurang dengan ini sama ini. Dikuadratkan pakai jarak Euclidean. Oke, ini juga sama. Objek pertama tapi terhadap centroid 2. Oke, misalnya ini. Misalnya ini. Objek ketiga terhadap centroid pertama. Objek ketiga terhadap centroid kedua. Jarak Euclidean. Nah, kalau sudah ketemu ini kita hitung klasternya. Jadi, kalau di sini kita hitung U-nya ya. Klasternya maaf, kita hitung U-nya. Kita update U-nya. Nah, cara update U-nya itu adalah C1 dibagi dengan C1 pangkat minus 2 ditambah ini. Sini ya. Karena ini untuk C1 ya. Kalau untuk C2 berbalik. Ini C2 I1 L1 L15 ini. Dan ini juga bisa dilihat H16 yang ini ya, yang di atas. Selebihnya itu hasil penjumlahannya. Ini juga L16 I16 hasilnya. Nanti kalau dilihat ini jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Nah, dari sini bisa kita tentukan klaster. Berarti objek pertama itu klaster 1 karena derajat keanggotaannya 0,9. Objek kedua objek pertama klaster 2 karena derajat keanggotaannya 0,9. Kemudian objek kedua itu klaster 1 karena derajat keanggotaannya 0,8. Karena ini bentuknya sampai 1 ya, jadi bisa kelihatan. Nah, setelah dapat kelompoknya, diulang lagi pakai U yang sebelumnya. Ini diambil saja. Maksudnya, baru dibikin U kuadrat. Setelah dibikin U kuadrat, hitung center point. Nah, center point dari U kuadrat dengan X-nya ya, yang di atas. X dan Y-nya. Nanti dapat, kemudian dibagi dengan U kuadrat. Setelah itu dihitung lagi jaraknya. Dapat jaraknya. Tiap objek pertama dengan centroid baru. Ini centroid baru. Nah, setelah dapat, diupdate lagi U-nya. Terus dicek lagi. Ini klaster 2, klaster pertama. Kalau sudah sama hasil kelompoknya yang ini, sama dengan sebelumnya, maka kelompoknya sudah convergent. Oke, cukup. Berikutnya kita akan melakukan ilustrasi dengan R. Untuk ilustrasi dengan R, ada beberapa library yang kita gunakan. Misalnya ini, cluster, faktor ekstra, dan PP class. Nah, untuk sintaksnya, kira-kira dibagi 1, 2, 3, 4. 4, ada input data, simulasi nilai K, kemudian penggerombolan dengan kelompok terbaik, setelah itu visualisasi. Nah, input data, kali ini saya pakai data yang sudah ada di R, yaitu data USRS. Ini kalau tidak salah, data tentang kejahatan di USA. Jadi ini ada murder, pembunuhan, pencurian, ada pemerkosaan, dan lain-lain. Oke, jadi ingat diperhatikan bahwa kalau kita ingin melakukan cluster, maka objek yang ingin kita cluster itu ditempatkan di pronames. Jadi kalau saya str datanya, ini bawahnya tidak ada nama kotanya ya, tapi kalau saya head di sini nama kotanya, Alabama dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang saya skip datanya, data kedua dan data ke-11. Ini data Alaska dan Hawaii. Sengaja saya skip karena nanti kita akan ada visualisasi hasil cluster menggunakan peta. Nah, di peta kita itu update-nya belum ada kota Alaska dan Hawaii saat itu. Oke, lanjut simulasi nilai K. Jadi, dalam cluster untuk menentukan K kelompok terbaik, karena ini non-hierarki ya, pasti selalu ada menentukan K terbaik. Ada beberapa parameter, misalnya indeks Silohut,
sampai 20 within cluster. Nah, cuma kali ini saya pakai within cluster, pertimbangannya karena di fungsi FCM yang ini itu sudah ada within clusternya, sudah dihitung. Nah, tinggal yang dipahami bahwa dalam kita mengcluster, tentunya kalau kita bicara tentang keragaman harus paham. Kalau dia satu kelompok, maka keragamannya akan kecil. Nah, keragaman di dalam kelompok ini disebut dengan within some square. Oke, keragaman dalam kelompok. Jadi keragaman dalam kelompok haruslah kecil. Kalau keragaman antar kelompok haruslah besar, atau ini yang disebut dengan between some square. Jadi kalau kita melakukan cluster, kalau kita mengambil sudut pandang keragaman ya, kalau klasternya benar, asumsinya klaster benar, maka keragaman di dalam kelompok semakin kecil, sedangkan keragaman antar kelompok semakin besar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Keragaman di dalam kelompoknya kecil, karena namanya kelompok ya, berarti dalam satu kelompok itu ada homogen. Ada yang membuat suatu variabel yang membuat dia menjadi satu kelompok yang homogen. Sedangkan antar kelompok pasti heterogen. Oke, maka dalam total within some square kita mencari nilainya terkecil dengan konsep tadi. Ini kita lakukan simulasi. Saya lakukan simulasi memasukkan K-nya sebanyak 15. Saya pakai perulangan. Nah, ini sambil running. Oke, sudah selesai. Saya plotkan. Ini hasilnya. Kita mencari yang paling terkecil. Kemudian kita mencari nilai cut off. Kalau di sini dilihat ada berapa nilai cluster yang sudah boleh kita ambil. Misalnya 3, 4, 5 sudah boleh diambil karena berikutnya adalah elbow-nya atau sikunya ya. Ini sudah menurun perlahan. Maka saya putuskan dari plot ini saya mengambil kelompoknya adalah 5, center terbaik. Maka langkah berikutnya adalah melakukan pengelompokan dengan center terbaik. Saya isi di sini 5. Oke, maka keluarlah ini hasil pengelompokannya. Objek pertama itu kelompok 1, objek kedua itu kelompok 3, dan seterusnya. Kalau saya mau lihat sebarannya, saya tinggal tulis table dari rest. Untuk saya tahu kelompok 1 ada berapa, kelompok 2 ada berapa. Nah, ini kelihatan kelompok 1 ada 10 kota, kelompok 2 ada 10, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, ini tinggal visualisasi saja. Visualisasi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Inilah hasil 5 kelompok yang terbentuk. Berikutnya, kita coba melakukan visualisasi menggunakan peta. Jadi kan row names yang tadi kita gunakan adalah kota, maka kita bisa melakukan visualisasi melalui peta. Jadi ada beberapa package yang bisa digunakan, maps dan map data. Jadi dalam melakukan visualisasi dalam peta, kita membutuhkan yang namanya SHP file. Jadi SHP file itu banyak, bisa didapatkan di internet. Nanti sintaks ini tinggal digunakan. Tinggal jangan lupa ini diinstal DevTool-nya, kemudian dipanggil semua. Bentar sudah dipanggil, tidak apa-apa. Dipanggil semua. Sudah, kalau sudah, pertama saya cek semua, saya masukkan dalam stage. Ini dari SHP-nya ya. Kemudian di SHP itu tidak ada District of Columbia, sedangkan di data kita tidak ada. Jadi sangat penting ketika kita melakukan visualisasi dalam peta, memastikan bahwa kabupaten kota pada data yang kita analisis itu ada di petanya. Begitu juga sebaliknya, ada di peta, harusnya ada juga di data. Jadi biar match. Nah, ini karena tidak ada, saya hilangkan distrik Columbia, sehingga nanti ketemulah seperti ini. Kota-kotanya, ini sudah sama. Kita akan punya 48 kota di Amerika. Nah, kemudian saya replicate nilainya sesuai dengan nilai kelompok ya. Nilai kelompoknya, ini kan klasternya tadi. Kemudian setelah itu tinggal saya running. Oke, biar kelihatan mungkin ini. Seperti ini. Tinggal di running. Oke, kalau sudah inilah hasil petanya.
Oke, jadi ini kelompok 1. Ini kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kayaknya kelompok 5. Kalau kita cek kelompok 5, itu ada 9 ya. Ini benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.